2014 baru kita revitalisasi lagi, membawa industri ini menjadi mainstream. Ya, seluruh dunia kembali mengetahui bahwa industri itu membutuhkan perlindungan atau keberpihakan. Karena sebelumnya kan semua maunya dibuka, sehingga mau mampu bersaing atau tidak mampu bersaing dibuka aja. Dengan ancaman perang dagang justru kita diuntungkan. Karena pertama investasi antara Cina dan Amerika itu meminta negara lain untuk intervensi, dan untuk partisipasi salah satunya adalah Indonesia. Nah, kemudian juga dari Cina Belt and Road akhirnya ke selatan ke Indonesia lagi. Kemudian kita bicara Taiwan New Southbound Policy ke Indonesia lagi. Jadi dengan environment yang ada, Indonesia ini saat sekarang menjadi diuntungkan. Ini saatnya untuk kita membangun industri tentu dengan iklim yang lebih baik. Tentunya kita harus menjaga juga bahwa industri itu visinya long term, bukan short term. Nah, kemudian kalau kita lihat hari ini PMI Index itu positif. Artinya moodnya untuk manufacturing itu tinggi. Kemudian konteks 20% kontribusi dalam konteks hari ini itu besar. Jadi kita tidak bisa menyamakan konteks sekarang pada paradigma ekonomi yang slow growth disamakan dengan high growth yang kemudian berhenti. Jadi kita kenal yang namanya norma baru. Nah, norma baru itu industri itu 17% sumbangan terhadap PDB. Jadi kalau kita tetap ngotot ke 30%, Korea pun nggak menyampai 30%. Tidak ada satu negara di atas 30%. Nah, yang di atas 17% itu adalah Korea, Cina, Jepang, Jerman, dan Indonesia. Nah, kalau kita bicara manufacturing hari ini, kontribusi terhadap pajak itu 30%. Dibandingkan seluruh sektor yang ada, kita tertinggi. Nah, memang hitungannya pertumbuhan ekonomi akan lebih besar kalau kue yang besar ini digas kenceng. Nah, untuk menggas kenceng kue yang besar ini membutuhkan kebijakan yang harmonis. Makanya dalam program yang kita sebut dengan Indonesia 4.0, salah satu poinnya adalah harmonisasi daripada regulasi. Jadi jangan sampai industri itu kekurangan bahan baku. Bahan baku itu bisa dari dalam negeri dan bisa dari import. Kemudian yang kedua, kita bicara revolusi industri keempat, ya memang drivernya adalah teknologi. Dan kemudian juga sumber daya manusia. Jadi masalah industri memerlukan teknologi dan sumber daya manusia itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Kemudian pemerintah itu melihat 5 sektor itu berdasarkan studi. 5 sektor otomotif, elektronik, tekstil dan busana, chemicals, food and beverage. Ini sektor-sektor yang 60% manufaktur kita terdiri dari itu. Kemudian 60% tenaga kerja di situ. Dan kalau kita bicara global product yang sekarang beredar di dunia, 60% itu 5 sektor itu. Dengan menggunakan industri 4.0, aplikasinya paling mudah, efeknya maksimal. Nah, bagi Indonesia, industri itu tidak semuanya lari ke 4.0, masih ada yang 1.0. Seperti alat tenun bukan mesin, industri batik dan yang lain yang masih menggunakan canting. Itu kita proteksi, dan kalau di daftar negatif investasi ya negatif itu. Tidak boleh asing masuk di situ.